Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu yang saya cintai? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan umur panjang yang penuh berkah di usia yang mulia ini. Bapak Ibu, pernahkah mengalami hal ini? Baru saja tidur, belum sampai 1 jam, tiba-tiba terbangun lagi karena ingin ke kamar mandi. Setelah buang air kecil, berbaring lagi, tapi tidak lama kemudian rasa ingin kencing muncul kembali. Akhirnya, semalaman harus bangun berkali-kali, tubuh pun terasa sangat lelah di pagi hari. Itulah yang dialami oleh banyak pasien saya, salah satunya Pak Slaman yang berusia 70 tahun. Beliau berkata, "Dok, dalam 1 malam, saya bisa ke kamar mandi 5 kali. Tidur saya, hancur badan terasa lemas, dan besoknya sulit beraktivitas." Kisah ini bukan hanya milik beliau, tetapi juga dirasakan banyak lansia. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut nokturia. Sayangnya, banyak yang menganggap hal ini wajar karena faktor usia. Padahal, nokturia bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang lebih serius. Di video ini, kita akan membahas 6 penyebab utama sering buang air kecil di malam hari agar Bapak Ibu lebih paham dan bisa mencari solusi yang tepat. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sering buang air kecil di malam hari memang kerap dianggap hal biasa di usia lanjut. Banyak pasien berkata, namanya juga sudah tua wajar kalau sering ke kamar mandi. Padahal, anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal sebagai nokturia, yaitu kebutuhan untuk buang air kecil lebih dari 2 kali dalam 1 malam. Jika hanya terjadi sesekali, mungkin masih bisa ditoleransi. Namun, bila sudah menjadi kebiasaan setiap malam, tentu akan mengganggu kualitas hidup. Tidur yang seharusnya menjadi waktu pemulihan tubuh justru terpotong berkali-kali. Akibatnya, pagi hari badan terasa lemah, kepala pusing, dan semangat berkurang. Banyak lansia mengeluh tidak bisa beribadah subuh dengan khusyuk karena masih merasa mengantuk. Selain itu, nokturia juga meningkatkan risiko jatuh. Bayangkan, di tengah malam yang gelap Bapak atau Ibu harus berjalan menuju kamar mandi dengan kondisi mengantuk dan lelah. 1 langkah yang goyah saja bisa berujung pada cedera atau patah tulang. Yang lebih penting, sering buang air kecil di malam hari bukan hanya sekadar soal usia. Ada penyebab medis di baliknya yang perlu diperhatikan. Jika kita bisa mengenali penyebab-penyebab ini, insya Allah kita bisa mengambil langkah pencegahan dan menjaga kesehatan ginjal jantung serta kualitas tidur. 1. Perubahan fungsi ginjal. Bapak dan Ibu yang saya cintai, penyebab pertama dari sering buang air kecil di malam hari adalah perubahan fungsi ginjal. Ginjal kita bekerja seperti penyaring, memisahkan racun dari darah dan mengatur jumlah cairan dalam tubuh. Pada usia muda, ginjal biasanya memiliki ritme alami, lebih banyak memproduksi urin di siang hari dan lebih sedikit di malam hari, sehingga tidur tidak terganggu. Namun, seiring bertambahnya usia, ritme ini seringkali berubah. Ginjal pada lansia cenderung menghasilkan lebih banyak urin di malam hari. Akibatnya, meskipun sebelum tidur tidak minum terlalu banyak, tetap saja kandung kemih terasa penuh dan tubuh memberi sinyal untuk buang air kecil. Saya teringat seorang pasien Bu Ratna, usia 68 tahun. Beliau berkata, "Dok, saya sudah tidak minum banyak sore hari, tapi tetap saja harus bangun 3-4 kali semalam. Kondisi seperti ini sangat khas akibat penurunan fungsi ginjal.
Selain faktor usia penyakit tertentu seperti hipertensi dan diabetes yang tidak terkontrol juga mempercepat kerusakan ginjal. Inilah mengapa nokturia sering menjadi tanda awal adanya masalah kesehatan yang lebih serius. Untuk membantu meringankan Bapak Ibu, disarankan menjaga pola makan rendah garam, minum air putih secukupnya, tidak berlebihan di malam hari, dan rutin memeriksakan fungsi ginjal. Dengan begitu ginjal tetap terjaga dan tidur malam lebih tenang. 2. Kandung kemih melemah. Bapak dan Ibu, penyebab kedua yang sering membuat tidur terganggu adalah kandung kemih yang melemah. Kandung kemih adalah organ yang menampung urin sebelum dikeluarkan. Pada usia muda, kapasitas kandung kemih bisa mencapai 400-500 ml, sehingga seseorang dapat menahan buang air kecil lebih lama. Namun, seiring bertambahnya usia otot-otot di sekitar kandung kemih mulai kehilangan elastisitasnya. Kapasitasnya mengecil dan sinyal rasa penuh lebih cepat muncul. Akibatnya, meskipun baru sedikit urin yang terkumpul tubuh, sudah merasa ingin segera buang air kecil. Saya masih ingat cerita Bu Nur, seorang lansia berusia 72 tahun. Beliau berkata, "Dok, baru sejam setelah saya tidur, saya sudah terbangun karena rasa ingin kencing. Padahal jumlahnya sedikit sekali." Inilah contoh nyata bagaimana kandung kemih melemah bisa mengganggu tidur. Selain faktor penuaan alami kandung kemih yang terlalu aktif, overactive bladder juga bisa memperparah kondisi ini. Gejalanya antara lain sering ingin buang air kecil, tiba-tiba tidak bisa menahan, bahkan sampai mengompol. Untuk membantu Bapak Ibu, bisa melakukan senam kegel, yaitu latihan sederhana untuk menguatkan otot dasar panggul. Senam ini sangat efektif menjaga kendali kandung kemih. Hindari juga kebiasaan menahan kencing terlalu lama di siang hari karena bisa membuat otot kandung kemih semakin lemah. Dengan menjaga kesehatan, kandung kemih tidur malam bisa lebih nyenyak dan tidak terganggu oleh dorongan buang air kecil yang terlalu sering. 3. Pembesaran prostat pada pria bapak dan ibu, khususnya untuk para pria usia lanjut. Penyebab ketiga, sering buang air kecil di malam hari adalah pembesaran prostat atau dalam istilah medis disebut benign prostatic hyperplasia (BPH). Prostat adalah kelenjar kecil yang letaknya tepat di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kencing. Seiring bertambahnya usia prostat dapat membesar secara alami. Ketika ukuran prostat semakin besar, saluran kencing menjadi tertekan dan aliran urin tidak lancar. Akibatnya, kandung kemih tidak bisa kosong sepenuhnya. Sisa urin yang tertinggal membuat rasa ingin buang air kecil datang lebih cepat, bahkan berulang kali dalam satu malam. Saya masih ingat cerita Pak Joko, 69 tahun. Beliau berkata, "Dok, saya merasa tidak puas setiap kali kencing. Rasanya masih ada yang tertinggal, jadi malam bisa sampai 6 kali bolak-balik ke kamar mandi." Kondisi ini sangat khas pada pembesaran prostat. Selain sering kencing, gejala lain dari BPH antara lain aliran urin lemah, butuh waktu lama saat mulai kencing atau rasa tidak tuntas setelah buang air kecil. Kabar baiknya, pembesaran prostat bisa dikendalikan. Pola hidup sehat, menjaga berat badan ideal, mengurangi kafein, dan pemeriksaan rutin ke dokter urologi sangat membantu. Dalam beberapa kasus, dokter juga bisa memberikan obat untuk mengecilkan ukuran prostat atau melancarkan aliran urin. Dengan penanganan yang tepat, Bapak bisa kembali tidur lebih nyenyak tanpa harus terlalu sering terbangun di malam hari. 4. Gula darah tinggi, diabetes. Bapak dan Ibu yang saya cintai,
Penyebab keempat dari sering buang air kecil di malam hari adalah gula darah tinggi atau diabetes. Banyak lansia tidak menyadari bahwa nokturia bisa menjadi tanda awal dari penyakit ini. Ketika kadar gula darah terlalu tinggi, ginjal berusaha membuang kelebihan glukosa melalui urin. Proses ini menarik lebih banyak cairan sehingga produksi urin meningkat. Akibatnya, penderita diabetes sering merasa haus polidipsia dan juga sering buang air kecil poliuria termasuk di malam hari. Saya pernah menangani seorang pasien, Pak Ahmad, usia 66 tahun. Beliau berkata, "Dok, tiap malam saya bisa kencing sampai 7 kali. Saya pikir karena faktor usia, ternyata gula darah saya sangat tinggi." Kisah ini mengingatkan kita bahwa diabetes bisa tersembunyi di balik keluhan tidur yang terganggu. Selain membuat tidur, tidak nyenyak gula darah tinggi yang tidak terkontrol juga dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, memperburuk fungsi ginjal, dan meningkatkan risiko komplikasi serius. Untuk mengurangi keluhan ini, Bapak Ibu bisa menjaga pola makan dengan mengurangi gula sederhana, memperbanyak serat dari sayur dan buah, serta melakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi. Rutin memeriksakan kadar gula darah juga sangat penting agar masalah dapat terdeteksi lebih awal. Dengan menjaga gula darah tetap stabil, bukan hanya tidur malam yang lebih tenang, tetapi juga kesehatan jantung ginjal dan otak akan lebih terlindungi. 5. Obat tertentu. Diuretik Bapak dan Ibu. Penyebab kelima yang seringkali tidak disadari adalah efek samping dari obat tertentu, khususnya obat golongan diuretik. Obat ini biasanya diberikan untuk mengatasi tekanan darah tinggi gagal jantung atau bengkak pada kaki akibat penumpukan cairan. Cara kerja obat diuretik adalah merangsang ginjal untuk mengeluarkan lebih banyak cairan melalui urin. Tujuannya baik, yaitu membantu menurunkan tekanan darah dan meringankan beban jantung. Namun dampaknya adalah frekuensi buang air kecil meningkat termasuk di malam hari. Saya pernah bertemu dengan Bu Siti, usia 71 tahun, yang mengeluh sering terbangun 4-5 kali setiap malam. Setelah ditelusuri, ternyata beliau rutin minum obat diuretik pada sore hari. Itulah sebabnya tidurnya terganggu. Apakah ini berarti obat diuretik berbahaya? Tidak, Bapak Ibu. Obat ini tetap sangat penting untuk mengontrol penyakit. Hanya saja waktu minumnya perlu diperhatikan. Biasanya, dokter akan menyarankan konsumsi diuretik pada pagi atau siang hari, agar efek buang air kecil lebih banyak terjadi di siang bukan di malam hari. Karena itu, jangan pernah menghentikan obat sendiri tanpa konsultasi. Jika merasa terganggu dengan frekuensi buang air kecil di malam hari, sebaiknya bicarakan dengan dokter agar dosis atau jadwal minum obat bisa disesuaikan. Dengan penyesuaian sederhana, manfaat obat tetap didapat sementara tidur malam bisa lebih nyenyak. Nah, kebiasaan. Minum malam. Hari Bapak dan Ibu, penyebab keenam yang sering dianggap sepele adalah kebiasaan minum di malam hari, terutama menjelang tidur. Banyak lansia yang terbiasa minum teh kopi atau bahkan segelas besar air putih sebelum tidur. Meski terlihat sederhana, kebiasaan ini bisa menjadi penyebab sering terbangun untuk buang air kecil. Teh dan kopi mengandung kafein yang tidak hanya membuat sulit tidur, tetapi juga bersifat diuretik ringan, artinya merangsang tubuh untuk menghasilkan lebih banyak urin. Akibatnya, meski baru tidur sebentar, kandung kemih terasa penuh dan harus segera dikosongkan. Saya teringat kisah Bu Lina, 65 tahun. Beliau berkata, "Dok, saya tidak bisa tidur tanpa segelas teh hangat. Tapi, sejak itu tiap malam,
saya bangun sampai 3 kali ke kamar mandi. Setelah beliau mengganti teh dengan air hangat, sedikit saja tidurnya mulai lebih tenang. Selain jenis minuman, jumlah cairan juga perlu diperhatikan. Minum terlalu banyak dalam 1-2 jam sebelum tidur membuat ginjal bekerja lebih keras di malam hari. Tidak heran jika tubuh terus memberi sinyal ingin buang air kecil. Solusinya, Bapak Ibu bisa tetap menjaga hidrasi dengan cukup minum air di siang hari, tetapi batasi cairan menjelang malam. Jika ingin minum sebelum tidur, cukup beberapa teguk air hangat, bukan segelas penuh. Dengan begitu tubuh tetap terhidrasi tanpa harus bolak-balik ke kamar mandi di malam hari. Bapak dan Ibu yang saya cintai, sering buang air kecil di malam hari tidak boleh dianggap remeh. Jika dibiarkan dampaknya bisa sangat besar bagi kesehatan. Pertama, kualitas tidur menurun drastis. Tidur yang terputus berkali-kali membuat tubuh tidak sempat masuk ke fase tidur padahal fase inilah yang penting untuk memperbaiki sel, memperkuat daya ingat, dan menjaga kekebalan tubuh. Kedua, risiko jatuh meningkat. Banyak lansia yang harus berjalan dalam keadaan gelap, mengantuk, dan lemah menuju kamar mandi. Satu langkah yang goyah bisa menyebabkan jatuh patah tulang, bahkan cedera serius. Ketiga, kelelahan kronis. Jika setiap malam tidur terganggu siang harinya, tubuh terasa lemah, sulit berkonsentrasi, bahkan bisa meningkatkan risiko depresi. Keempat, komplikasi medis. Nokturia bisa menjadi tanda awal gangguan ginjal jantung atau diabetes yang tidak terkontrol. Jika diabaikan, penyakit-penyakit ini bisa berkembang lebih parah. Karena itu, jangan anggap sering buang air kecil di malam hari sebagai hal biasa. Mengenali penyebabnya sejak awal dan mencari solusi tepat akan sangat membantu menjaga kesehatan tubuh pikiran dan kualitas hidup Bapak Ibu di usia lanjut. Bapak dan Ibu yang saya cintai, malam hari seharusnya menjadi waktu istirahat yang paling berharga. Namun, sering buang air kecil bisa mengganggu ketenangan itu. Hari ini, kita sudah membahas bersama 6 penyebab utama nokturia pada lansia, perubahan fungsi ginjal kandung kemih, melemah pembesaran prostat, pada pria gula darah tinggi, efek samping obat diuretik, dan kebiasaan minum berlebihan di malam hari. Dengan memahami 6 penyebab ini, kita jadi tahu bahwa nokturia bukan sekadar tanda penuaan, tetapi sinyal dari tubuh yang perlu diperhatikan. Insya Allah, jika kita menjaga pola makan, mengatur waktu, minum berolahraga ringan, serta rutin memeriksakan kesehatan kualitas tidur, dapat kembali membaik. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, dari 6 penyebab yang sudah kita bahas, mana yang paling sering Bapak Ibu alami di rumah? Silakan tulis pengalaman di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi dan menguatkan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang yang penuh berkah, dan tidur malam yang damai bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.